Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Bersyukur untuk kasih sayang Yesus yang ditunjukkannya bagi kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk kasih sayang-Mu, memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk menerangi pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang bersiap-siap. Nah, bersiap-siap dengan ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10 bunyinya seperti ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan yang diperoleh oleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kita diminta untuk melayani seorang dengan yang lain. Judul pelajaran kita bersiap-siap. Nah, apa yang terjadi? Adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kita banyak talenta yang harus kita gunakan untuk pelayanan. Pada hari itu Yesus diundang oleh seorang yang namanya Simon. Dia orang kaya, tetapi pada suatu hari dia sakit kusta. Sakit yang sangat mengerikan. Tetapi Yesus menyembuhkannya. Oleh sebab itu dia mengundang Yesus dalam pesta yang besar di rumahnya untuk rasa syukurnya yang besar. Nah, Yesus dan murid-muridnya ada di sana. Tetapi dalam pesta itu seorang perempuan datang dengan buli-buli yang berisi minyak wangi, mengurapi Yesus dari kepala sampai ke kakinya dan menyekanya dengan rambutnya. Banyak orang-orang yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Maria, tetapi Yesus memberikan semangat baginya. Dia melakukan ini untuk mengurapi aku, persiapan aku untuk kematianku. Kamu tidak berbuat apa-apa, tapi perempuan ini dari tadi melayani aku. Jadi adik-adik, Maria akhirnya merasa senang walaupun banyak orang-orang yang ada di tempat itu mengolok-olok dia. Nah, sekarang Paskah hampir tiba. Paskah artinya hari di mana bangsa Israel itu dilepaskan dari penjajahan Mesir. Orang-orang harus memotong anak domba dan darahnya harus diusap atau diletakkan atau dibuat di atas ambang pintu, agar apabila malaikat datang melewati tempat itu, anak sulung yang ada di dalam rumah itu terselamatkan. Nah, hari itu selalu dirayakan, melambangkan bagaimana dari Yesus juga menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Satu hari setelah itu ada hari raya yang lain, namanya hari raya tanpa roti, tanpa ragi. Nah, semua orang selalu merayakannya dengan senang hati, melambangkan betapa besar kebebasan, karunia kebebasan yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik, sekarang dalam mau merayakan perayaan itu, di mana mereka akan makan? Yesus mengutus 2 orang muridnya, Yohanes dan Petrus. Yesus bilang, kalau kamu masuk di pintu gerbang, ada orang yang akan membawa kendi di atas kepalanya. Tanyakan kepadanya di mana mereka akan makan. Dan apa yang terjadi? Benar adik-adik, pada waktu mereka tiba di pintu gerbang itu, ada seorang yang sedang mengangkat buyung atau tempat air di atas kepalanya. Lalu mereka bertanya, "Pak, tuanku bertanya di mana dapat mereka mengadakan perjamuan pada malam itu." Dengan senang hati, ya, orang itu menunjukkan kepada Petrus dan Yohanes tempat di mana mereka akan makan, di ruang atas atau yang disebut dengan upper room. Mereka mengadakan perjamuan di sana. Memang benar, semua telah tersedia, baik roti maupun anggur yang melambangkan tubuh Kristus. Nah, adik-adik,
Tuhan Yesus mau kita melayani di dalam pekerjaannya. Apa saja talenta yang kita ada, melayani dan melayani dengan karunia yang Tuhan telah berikan bagi kita. Baiklah, kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk suka melayani, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Bye-bye.